Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zoki Sarwani. Saya dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Pasuruan. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu kriteria penilaian sertifikasi dosen, yaitu penilaian diri dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKT PT. Mata kuliah yang digunakan di dalam video ini adalah sistem basis data, di mana mata kuliah ini akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3. Beban SKS yang dititipkan pada mata kuliah ini sebesar 4 SKS yang terdiri dari 3 teori dan 1 praktikum. Teori dilaksanakan di kelas dan praktikum dilaksanakan di kelas dan di laboratorium. Capaian pembelajaran yang dititipkan pada mata kuliah sistem basis data ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Sub CPNK yang dititipkan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan peran basis data di dalam sistem komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu memecahkan kasus-kasus sederhana menggunakan pendekatan basis data relasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan basis data menggunakan bahasa struktur query language atau SQL. Adapun materi yang akan dipelajari atau pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah sistem basis data ini terdiri dari 1. Kita akan mengenal sistem basis data. Yang kedua, konsep-konsep basis data. Yang ketiga, kita juga akan membahas tentang DBMS. Berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang sistem basis data relasional, model relasional, kemudian kita juga akan membuat diagram R. Kemudian kita akan belajar menormalisasi dan mendenormalisasi basis data. Terakhir, kita akan mempelajari tentang pengenalan apa itu SQL dasar, serta SQL tingkat lanjut. Adapun assessment yang dilakukan di dalam mata kuliah basis data ini terdiri dari beberapa komponen. Antara lain, yang pertama, presensi sebesar 15%, tugas sebesar 15%, praktikum sebesar 25%, UTS 20%, dan UAS sebesar 25%. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah, yang pertama adalah brainstorming, yang kedua diskusi, kemudian ceramah, kemudian ada namanya pembelajaran kooperatif. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah sistem basis data ini adalah 1. Dasar-dasar sistem basis data tahun 2024. Yang kedua, database system and concept tahun 2020. Yang ketiga, an introduction to database system tahun 2019. Untuk software yang digunakan di dalam proses pembelajaran di mata kuliah sistem basis data ini adalah MySQL. Demikian penjelasan mata kuliah sistem basis data untuk mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Pasuruan. Berikutnya disajikan cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak terasa hari ini kita sudah sampai ke pertemuan 11, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar
query data definition language DDL sama query data control language atau DCL seperti itu. Oke, pertama kita akan bahas dulu ya sebelum lebih jauh apa itu DDL. Jadi DDL itu adalah data definition language kepanjangannya, atau DDL merupakan query SQL yang digunakan untuk mendefinisikan skema di dalam basis data, seperti membuat, kemudian mengubah, menghapus objek di dalam database. Itu adalah DDL. Apa aja sih perintah-perintah atau query di dalam data definition language ini? Jadi ada 3 perintah utama di dalam query DDL. Satu adalah create, yang kedua ada alter, yang ketiga ada drop. Create ini digunakan untuk membuat sebuah objek di dalam skema basis data. Apa aja objek yang bisa dibuat? Contohnya database, kemudian tabel, ada lagi user, ada lagi view, trigger, store procedure, sama store function dan sebagainya. Tapi di pertemuan ini saya akan membatasi cuma 3 yang kita bahas, yaitu membuat database, tabel, sama user. Untuk alter, apa itu alter? Jadi alter adalah perintah yang ada di dalam DDL digunakan untuk mengubah struktur pada tabel. Jadi kalau create tadi digunakan untuk membuat sebuah objek yang terdiri dari database, tabel, sama user. Kalau alter itu digunakan untuk mengubah struktur pada sebuah tabel. Jadi nanti kita bisa menambah kolom, menyisipkan, kemudian mengubah, menghapus atau memodifikasi sebuah kolom atau memodifikasi. Itu alter. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang query namanya dig drop. Salah satu query dari dig drop. Fungsinya untuk apa? Digunakan untuk menghapus objek di dalam skema basis data. Ini drop ini arahnya adalah objek skema basis datanya. Jadi kita bisa menghapus database, kemudian menghapus tabel, menghapus user, kemudian menghapus view, trigger dan sebagainya. Jadi untuk ranahnya atau scope-nya itu hampir sama dengan create. Cuma perbedaannya adalah kalau create itu membuat, kalau drop adalah menghapus. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu tentang create ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perintah create untuk membuat sebuah database. Itu sintak umumnya seperti itu ya. Perhatikan di situ. Perintahnya adalah create diikuti dengan nama objeknya. Karena di sini dalam database berarti objeknya adalah database. Create spasi database spasi nama database-nya. Untuk pembuatan nama database biasanya menggunakan aturan seperti variabel di dalam pemrograman. Tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian hanya boleh menggunakan simbol underscore di awal. Kemudian gunakan huruf kecil semuanya. Ketika kalian membuat sebuah tabel yang menggunakan 2 kata, maka pisahkan dengan underscore. Seperti itu. Contohnya gitu. Misalkan kita ingin membuat sebuah tabel buku ya, sering membuat database perpustakaan. Perintahnya seperti create, kemudian ikuti nama objeknya database, kemudian nama database-nya apa? Perpustakaan. Itu perhatikan perpustakaannya hurufnya kecil semuanya. Jadi ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database. Berikutnya adalah kita akan belajar perintah DDL create untuk membuat sebuah table. Sintak umumnya hampir mirip dengan database, cuma perbedaannya nama objeknya diganti, yang sebelumnya database, yang ini diganti dengan tabel. Jadi sintak umumnya adalah create spasi tabel spasi nama tabel. Sama, aturan penulisan nama tabel sama. Tidak boleh menggunakan angka di awal, kemudian hanya boleh menggunakan simbol underscore di awal. Kalau kalian penamaannya lebih dari 2 suku kata atau 2 kata gitu ya, maka pisahkan dengan underscore. Seperti itu. Perbedaannya antara database dengan tabel, kalau ketika kita membuat sebuah tabel harus diikuti oleh struktur tabelnya.
Jadi kalau kita di database tadi tinggal create database, nama database, kalau data itu nggak bisa. Jadi ada create, kemudian keywordnya tabel, kemudian nama tabelnya apa, diikuti strukturnya yang diupdate oleh kurung buka, kurung tutup. Contohnya seperti berikut itu ya. Jadi kita ingin membuat sebuah tabel buku di mana kolomnya ada ID, ada kode, ada judul, ada kode. Caranya apa seperti itu? Kodenya create spasi tabel spasi buku. Kemudian kurung buka itu jangan lupa ya, kurung bukanya harus itu wajib. Jadi struktur tabelnya diambil oleh kurung buka dan kurung tutup. Yang pertama ID, kolom ID, berarti di situ ID adalah nama kolomnya, disebutkan ID itu nama kolomnya. Kemudian spasi berikutnya INT. INT itu tipe data ya, kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya tentang struktur SQL. Jadi INT itu adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian diikuti primary key. Nah ini kita juga sudah bahas di model relasional. Jadi primary key adalah menunjukkan bahwa ID merupakan sebuah kolom kunci di dalam tabel buku. Kemudian ada auto underscore increment, itu adalah sebuah atribut yang memberitahukan bahwa kolom tersebut akan bersifat otomatis berurutan nilainya. Kemudian not spasi null itu menunjukkan bahwa kolom tersebut harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian berikutnya ketika ada kita tambah kolom baru lagi ada kode di situ. Kode, tipe datanya apa kode itu? Saya kita buat varchar karena kode buku biasanya kan bisa berupa angka dan teks, sehingga kita buat tipe datanya adalah varchar. Berapa panjangnya kita buat misalkan 50, nggak usah panjang-panjang seperti itu. Nah kemudian biasanya kode buku itu kan unik ya, nggak boleh ada sama satu buku dengan yang lainnya, maka kita tulis di situ adalah unik. Kemudian kita jadikan kode buku tersebut tidak boleh kosong, harus diisi, maka kita tulis itu not null. Kemudian ada koma ya, perhatikan di situ ya. Setiap pergantian kolom, kalau berikutnya masih ada kolom baru, harus dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian kolom berikutnya adalah judul, tipe data varchar seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah struktur tabel juga diperhatikan tipe datanya apa. Karena apa? Karena nanti tipe data itu yang menentukan bahwa kolom tersebut itu akan diisi seperti apa. Misalkan kita integer gitu ya, nggak bisa kita masukkan teks seperti itu. Oke, ini adalah contoh dari perintah untuk membuat tabel. Berikutnya adalah perintah DDL create untuk membuat sebuah user. Jadi tadi kita sudah membuat database, kita juga sudah membuat tabel. Sekarang di sini adalah contoh atau sintak umum untuk membuat user. Itu sintak umumnya sama yang tadi kan ya. Create diikuti nama objeknya apa yang kita buat. Karena ada user maka kita tulis user. Kemudian diikuti oleh nama usernya. Tapi dia ketik itu. Ini khusus ya kalau untuk user ya, perhatikan itu. Nama user diambil ketik, kemudian ada simbol add. Add-nya adalah di luar ketik. Kemudian diikuti adalah nama host yang juga diambil ketik. Jangan salah, biasanya keteledoran dari orang-orang yang pertama kali untuk membuat user itu adalah semua tulisan mulai nama user sampai nama host, mulai add juga itu diambil ketik sudah jatuh. Enggak, itu terpisah ya. Itu perlu diperhatikan. Harus teliti. Jadi ketika kita membuat sebuah atau menuliskan query di dalam sebuah database atau engine database harus teliti. Kemudian setelah nama hostnya diikuti oleh identified spasi by, itu adalah memang keyword aturannya seperti itu. Kemudian diikuti password. Password ini adalah nantinya yang akan kita gunakan untuk login ke user kita atau masuk ke sebuah engine database kita nanti. Jadi passwordnya ini usahakan aman. Biasanya terdiri dari apa? Usahakan menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka sama simbol seperti itu. Contohnya di bawah itu ya. Jadi perintahnya create spasi user, nah diikuti nama usernya, user underscore analis ya. Kemudian add
localhost. Nah, rata-rata biasanya itu menggunakan hostnya localhost. Apakah bisa Pak menggunakan IP? Boleh. Seperti jadi itu terserah nama hostnya apa. Tempat terinstalnya server engine database kalian. Jadi nama host itu adalah server tempat terinstalnya engine database kalian. Seperti itu. Kemudian diikuti oleh identified by, itu adalah passwordnya. Perhatikan dalam tulisan password. Itu diupdate petik juga untuk pilih passwordnya. Jadi pastikan password itu terdapat simbol, kemudian huruf besar, huruf kecil, sama angka. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut ya? Ya. Oke, berikutnya adalah perintah DDL alter. Jadi sebenarnya tadi ya, perintah alter digunakan untuk mengubah struktur tabel. Sintaks umumnya adalah alter spasi tabel spasi nama tabelnya apa, kemudian diikuti modifier yang ingin kita lakukan. Add untuk menambah, modify untuk memodifikasi, rename untuk mengubah nama, dan drop untuk menghapus. Diikuti oleh kolom-kolomnya. Nah, contohnya seperti ya. Jadi kalau ingin menambah ya tinggal alter spasi tabel spasi nama tabelnya apa. Misalkan di sini adalah buku, kemudian add, kemudian diikuti nama kolomnya beserta tipe data. Jadi untuk add itu diikuti nama kolom plus tipe datanya. Nah, untuk memodifikasi itu beda lagi ya. Modifikasi sama ini juga beda. Jadi untuk memodifikasi setelah modify diikuti nama kolom pertama, kemudian nama kolomnya sama, tapi nanti tipe datanya apa. Jadi kita menggunakan dua nama kolom ditulis bersama, tapi diikuti tipe data yang akan diubah. Itu tipe data baru. Kalau rename tambah tipe data ya. Kalau drop tinggal nama kolomnya apa yang dihapus. Berikutnya adalah perintah DDL untuk menghapus. Sama kayak create tadi, kalau drop digunakan untuk menghapus objek. Apa aja? Database, tabel, sama user. Jadi sintaks umumnya adalah drop spasi objeknya apa? Database atau tabel atau user. Diikuti nama dari objeknya. Contohnya untuk database adalah drop database spasi nama database. Kalau tabel tinggal diganti aja. Database diganti tabel, kemudian diikuti nama tabelnya. Kalau user sama seperti itu. Oke. Itu untuk perintah DDL. Nah, berikutnya adalah kita ke perintah DCL. Apa itu DCL? Jadi kalau tadi definisi adalah untuk kita mengubah dan menghapus wadah dari sebuah data. Tapi kalau DCL adalah mengontrol pengguna. Di sini ada sisi keamanannya. Di sini kita bisa mengontrol akses dari penggunanya. Ada dua perintah di DDL, yaitu grant sama revoke. Grant digunakan untuk memberikan akses, kalau revoke untuk mencabut akses. Sintaksnya seperti ini ya. Jadi grant spasi perintah apa yang ingin kita terapkan, diikuti on ini menunjukkan nanti perintah-perintah yang kita ingin terapkan itu diterapkan di database apa, tabelnya apa. Jadi diikuti setelah on adalah nama database titik bintang. Kalau bintang artinya diterapkan oleh pada semua tabel di dalam database tersebut. Kemudian diikuti itu, kemudian diikuti nama user, kemudian simbol F dan nama hostnya. Contohnya itu ya. Jadi misalnya kita ingin memberikan akses penuh kepada user tertentu, berarti grant all privilege. Untuk akses penuh kata kuncinya adalah all privilege. Kalau misalkan perintah khusus tertentu, misalkan select ya kita buat namanya kita jadikan select. Jadi grant perintahnya adalah select seperti itu. Misalkan kalau grant ya berarti grant seperti itu aja. On diterapkan pada database apa? Nah, sebutkan aja nama database-nya apa. Nama database-nya diikuti titik, kemudian nama tabelnya. Kalau kita ingin terapkan ke semua tabel berarti ya titik bintang. Kalau tabel tertentu diikuti oleh nama tabel, misalkan perpustakaan titik buku, berarti perintah tersebut hanya diterapkan untuk database perpustakaan dan tabelnya seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan untuk perintah DDL sampai seperti ini, agar kita lebih memahami, kita akan belajar kasus. Nah, ini adalah kasusnya. Saya ingin siapa yang berani maju, saya bisa mengerjakan untuk mengurangi. Oke, namanya siapa? Ya. Oke, silakan ya maju. Jadi silakan buat sebuah database bernama Siakat, kemudian buat sebuah tabel dengan struktur tersebut.
Benar ya? Jawabannya ya. Itu perhatikan ketika mau database, perintahnya create database, kemudian diikuti nama database-nya, benar. Kemudian create table, diikuti nama tabelnya, beserta tabelnya. Sesuai ya, ada ID, ada NIM, ada nama, ada alamat. Benar. Ini benar ya? Kita close untuk ya. Nah, sebenarnya ini benar, tapi ada cara lain. Jadi ada jawaban lain yang sama-sama benar untuk menjawab ini. Bisa ditulis seperti ini ya. Jadi ini adalah cara lain. Tadi benar, itu juga benar. Perbedaannya apa? Kalau kita seperti ini, kita akan menerapkan ini constraint-nya, perhatikan ya. Constraint kemudian diikuti nama constraint. Ini constraint-nya adalah sebuah atribut ya di dalam tabel, kemudian diikuti ada nama constraint-nya. U underscore NAS underscore NIM itu ada nama constraint-nya. Kemudian unique itu adalah nama atribut uniknya. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, kita bisa menerapkan unique dengan 2 kolom atau lebih. Kalau yang tadi diterapkan dalam 1 kolom, tapi kalau yang ini bisa diterapkan dengan beberapa kolom. Jadi misalkan kalau ini misalkan NIM, ini kan hanya NIM. Tapi misalnya kita pilih unique, NIM sama nama, otomatis identitas uniknya adalah menggunakan 2 kolom, yaitu NIM sama nama. Seperti itu. Ada ditanyakan? Ada. Kalau nggak ada, ini ya, saya ada tugas untuk pertemuan minggu depan ya. Silakan dikerjakan. Jadi ini ada diagram ER. Berdasarkan diagram ini silakan dibuat skema tabelnya. Saya harus buat tabelnya ya. Database sama tabelnya dikumpulkan minggu depan, sekaligus kita akan bahasnya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video proses pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Sistem Basis Data untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Pasuruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.